Assalamualaikum besti-besti love Indonesia kesayangan si akunya. Berjumpa kembali dengan si akunya Rieke Diah Pitaloka di kursi antiknya, benar-benar kursi antik. Dan kali ini selamat datang di Dia Talks bersama bintang tamu kita adalah Sadam. Apa kabar Pak Sadam? Terima kasih udah datang di Dia Talks ya. Saya dong kayaknya kamu perlu di detox nih ngeliat wajahnya ya. Terlalu banyak toksit ya. Kayak toksik kayak apa nih? Kayak kebijakan atau enggak, Mbak? Wajahmu itu penuh masalah ya. Kayak perlu ditoksik loh, jiwa raga. Siap. Mbak Rieke, makasih banyak udah mau datang dan udah diterima di rumahnya nih. Iya. Ini rumahnya antik banget, Mbak. Aku kira tadi lagi di Ubud. Ternyata ubun-ubun. Ternyata dia pemilik. Iya, ubun-ubun apa ubur-ubur? Jangan ngomongin diri sendiri kalau ubur-ubur ya. Mbak, ini kalau rumah ini desain sendiri atau gimana, Mbak? Rumah ini desain sendiri, jadi biasanya aku kalau bangun rumah itu lama banget, Oh, ya, kelihatan sih. 5 tahun, 6 tahun, karena aku ngelamun dulu, jadi buat aku rumah itu kayak bukan hanya untuk asal sekedar tempat tinggal, tapi buat aku harus menjadi sebuah karya gitu. Namanya juga seniman ya. Iya, seniman. Jadi ini kenapa lama, karena ngumpulin kayunya aja sekitar 4-5 tahun, karena ini hampir semuanya adalah kayu bekas. Ini semuanya dari bongkaran, kayak gentengnya dari sekolah SD di Jakarta ada waktu itu yang lagi mau ganti genteng. Nah, gentengnya gue ambil. Ini kalau diperhatiin tiangnya juga untuk joglo aja beda-beda gitu. Nanti kita ada room tour lah. House tour ya, biar para pemirsa pada tahu gitu. Itu juga tadi sekalian rumah nih yang antik tuh, ternyata seneng baca juga ya, Mbak ya. Bukunya banyak, lukisannya banyak gitu. Kalau suruh milih, mendingan baca atau melukis, Mbak? Dulu aku ngelukis. Bisa dulu lukis ya? sempet ngelukis, tadi tapi kita buat tunjukin dong, Mbak, lukisan yang mana ya, boleh ya? Ada nanti aku liatin Oke, ya lukisanku, tapi jangan diketawain ya. Enggak dong. Abstrak lah kayak wajahmu. Lo kena bulu kayak. Jadi harus siapa dong? Lebih suka ngelukis, Mbak? Ya sama aja buat aku baca, aku akhirnya jadi teman-teman banyak pelukis juga. Kita dulu sih di sini suka ada, kenapa bentuk rumahnya kayak gini, karena dulu sebulan sekali kita ada perform seni di sini. Kadang ada teman perupa datang, ada penulis, ada yang musikalisasi gitu. Jadi kita nonton di sana. Kalau nanti kita tour ya, itu nggak ada nggak ada kaca. Yeah. Jadi semua cuma teralis kayak rumah zaman dulu gitu. Oh, jadi emang open buat Terbuka, publik juga di sini, Mbak? Sering kadang-kadang suka ada yang pakai juga. Mau pinjem dong, mau diskusi apa? Ya boleh. Oh, baik ya? Baik banget. Iya. Kalau sakit pasti di rumah sakit gue nih. Iya. Ya. Berarti kalau buku sampai sekarang masih baca kan, Mbak ya? Buku sekarang kadang-kadang aja baca. Sekarang udah ada e-book kan. Tapi tetap aja kalau lagi nganalisis atau konsep tertentu, karena orang jadul ya, jadi lebih baik itu benar-benar kelihatan fisiknya, terus masih kita garisin segala macam gitu. Tapi emang kalau menurut Mbak itu sebagai seorang politisi gitu ya, harus baca. Harus baca ya? Harus baca, karena jangan sampai kemudian argumentasi politik kita itu hanya berdasarkan asumsi. Teori itu penting untuk perspektif berpikir kita dan juga untuk cara pandang kita terhadap suatu peristiwa atau suatu masalah. Tetapi teori saja tidak cukup, sehingga itu harus dikombin dengan realitas yang ada di masyarakat. Teori-teori itu jadi semacam pisau analisis lah gitu ya. Bukan berarti kita harus ngikutin teori aja, tapi prakteknya nggak ada gitu. Tapi jelas buku mau apapun bentuknya, mau itu buku memang bentuk buku atau e-book, whatever, sebaiknya sebagai politisi itu baca. Kalau sekarang nih, Mbak, lagi baca buku apa yang lagi deket-deket ini? Sekarang baca kalau sekarang aku lagi ada research, jadi ini research dengan beberapa kampus, termasuk research untuk bagaimana menentukan subsidi yang tepat sasaran. Karena itu disertasiku memang mengungkap soal pentingnya basis data, tapi yang terbaru ini kita lagi ngembangin bagaimana supaya ada seperti Presiden Prabowo mengatakan, data dasar itu penting, data yang akurat itu penting untuk jadi kebijakan. Nah, kaitannya sekarang ini ada soal
subsidi Bansos. gas ya, energi ya khususnya, yang lagi rame LNG 3 kg itu. Nah itu perlu basis data dan perlu juga data di mana letak apakah itu SPBE, SPBU dan sebagainya, apa namanya itu pangkalan, penyalur dan segala macam itu harus per titik ordinat sehingga dibagi luas wilayah, dibagi jumlah penduduk. Nah kita lagi ngerancang untuk kayak ada riset tentang itu. Tapi hal lainnya adalah saat ini aku tuh lagi mikirin, ini kan udah era desentralisasi gitu. Kalau udah era desentralisasi sebenarnya sistem pemerintahan kita itu tidak lagi sentralistik. Pasca reformasi, pasca lahirnya undang-undang pemerintahan daerah, ada otonomi daerah. Nah, bagaimana peran pemerintah daerah itu harus optimal, tapi bukan dalam perspektif kita negara serikat atau negara federal, tetap di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, aku lagi ngulik, lagi baca lagi buku-buku tua, arsip tua tentang sebenarnya Indonesia itu pernah menganut sistem desentralisasi nggak gitu. Nah, itu jadi penting supaya nanti struktur tata kelolanya termasuk perspektif berpikirnya itu menjadi jelas rujukannya. Nah, ternyata Indonesia itu pernah menganut sistem desentralisasi. Yang RIS itu kan ya? Bukan, kalau RIS itu serikat. Ini perlawanan atau antitesa terhadap konsep Republik Indonesia Serikat yang dikonsepkan oleh Belanda dengan kedok perundingan-perundingan yang diakhiri dengan konferensi meja bundar yang menggiring Indonesia untuk masuk ke Uni Indonesia Belanda. Nah, para pendiri bangsa kita itu sebetulnya ya kalau analisis dari yang saya baca terhadap arsip-arsip sejarah pembangunan teknokratik kita, salah satunya yang kutemukan adalah mereka sepertinya memang dulu pernah ada kan perlu ada undang-undang dasar RIS ya, nah itu nggak pernah terbentuk. Kayaknya sih emang sengaja karena mereka kan memerdekakan Indonesia sebagai negara Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat adil, nah kesatuan gitu. Jadi mereka kemudian setelah konferensi meja bundar itu mikir tuh gimana caranya. Nah mulailah mereka disuruh mikir bareng waktu itu. Ada tahun Agustus 1957 keluarlah revolusi mental. Revolusi mentalnya itu bukan kerja tapi ini serius loh. Iya benar. Aku ngomong yang maksudnya bedanya apa? Revolusi mentalnya itu di pidato Bung Karno 17 Agustus 1957 adalah revolusi mental itu dimulai dengan cara berpikir. Cara berpikir, cara kerja, cara hidup lebih baik untuk menuju gerakan hidup baru. Ini tiga ini jadi landasan penting. Nah sebenarnya kalau aku tarik garisnya lagi, kayaknya mereka nih lagi mikir gimana cara keluar dari konsep jebakan negara federal jadi negara bonekanya Belanda gitu. Nah kemudian itu Agustus 57, Desember 57 keluarlah deklarasi Juanda yang menyatakan Indonesia adalah negara kepulauan. Itu menjadi statement politik Indonesia terhadap dunia luar dengan batas wilayahnya. Oke, kita negara kepulauan, tapi kita adalah negara kesatuan dengan ZEE-nya itu adalah suatu simbol kesatuan. Makanya kenapa saya kemudian agak emosi ya. Emosi jiwa juga ketika orang main matokin laut. Karena persoalan pagar laut itu bukan ntar ada Mbak. Ya, bukan sekedar si ini surat SHGB. Punya siapa-siapa enggak. Ya. Persoalan laut kita itu adalah persoalan kedaulatan di 1957 itu. Nah, nanti setelah itu akan keluar dibentuklah namanya 1958 Dewan Perancang Nasional yang kemudian disingkat Depernas itu jadi Bapenas. Nah dari sini mereka mikir kalau negara kesatuan gimana cara menyatukan padahal negara kepulauan. Salah satu yang pentingnya adalah disatukan di dalam satu kebijakan pembangunan yang terukur, terencana dan tepat sasaran. Nah ini sistem pemerintahannya di dalam konsep yang teknokratik yang tadi, sistem pemerintahannya apa? Ternyata
sistem pemerintahannya adalah desentralisasi. Dulu itu sebelum berarti itu kisaran tahun 49 ya, Mbak? Enggak, 58 kan dibentuk. 5 sampai kemudian nanti ketok palunya di tahun 1960. Itu roadmap pembangunan 8 tahun. Jadi pemilu 5 tahun. Nih, ntar lagi nih kalau pengen perpanjang konsepnya mesti jelas. Yang diperpanjang itu adalah masa roadmap pembangunan 8 tahun. Bukan kekuasaan ditambah jadi 8 tahun, tapi roadmap pembangunan 8 tahun, elektoral 5 tahun. Kenapa roadmap pembangunan 8 tahun? Supaya pemerintahan berikutnya masih menjalankan. Jadi yang namanya rencana pembangunan tidak boleh tersandra oleh momen elektoral, pemilu gitu loh. Nah itu dulu konsep pembangunan pertama Indonesia menuju negara industri untuk dengan perspektifnya adalah otonomi daerah, desentralisasi dengan perspektif NKRI bukan federal, roadmap pembangunannya 8 tahunan. Jadi 60 sampai 68 gitu. Nah berarti kalau misalnya tadi di awal ngomongin soal data apa? Nah itu kan nanyanya lagi baca apa? Gue lagi baca itu. Iya, panjang dan gila maksudku. Ya coba aku tertarik. Amazed banget ya. Zaman itu mereka ini aku udah pernah nyampein sih di beberapa wawancara. Tapi menurutku tetap penting. Jadi karena kita dalam kondisi geopolitik, geoekonomi, proxy war, perang dagang kayak gini. Ini justru jadi suatu arsip yang penting untuk kita tahu pondasi negara ini sebenarnya dulu apa. Metain ulang dong, Mbak ya. Udah selesai. Itu mereka ada 17 jilid, 8 buku, 1945 paragraf. Pembangunan di segala bidang kehidupan dengan 4 hal penting. Pertama adalah Indonesia sistem pemerintahannya desentralisasi dalam perspektif NKRI, kemudian harus evidence-based policy, kebijakan pembangunan harus berbasis riset, ya, di riset dulu, cek dulu ke masyarakat, baru ngeluarin kebijakan. Jangan dulu, kebijakannya dulu, lalu kemudian terjadi kekisruhan sampai ada yang meninggal, baru riset ke lapangan. Itu agak kebalik. Nah, kalau para pendiri bangsa kita tuh kayak gitu, riset dulu, evidence-based policy, melahirkan data yang akurat. Datanya harus akurat. Nah, data yang akurat ini menjadi hasil riset ngeluarin data. Data yang akurat, aktual, dan relevan inilah yang kemudian menjadi basis data untuk bikin kebijakan di segala bidang kehidupan. Kalau sekarang termasuk juga urusan siapa yang dapat subsidi, termasuk subsidi 3 kilo. Ini kan bayangin, zaman dulu teknologi kayak gitu, orang udah mikir sistematis. Nah kemudian si data kebijakan pembangunan ini untuk apa? Karena pemerintahan Indonesia di garda terdepan adalah desa dan kelurahan sebetulnya, maka prinsip pembangunannya adalah yang keempat, yang terpenting adalah democratic rural development. Bagaimana pembangunan desa kelurahan yang demokratis. Jadi itu dilibatkan bagaimana ada partisipasi pemberdayaan segala macam, itu bukan asumsi, bukan kira-kira. Semuanya udah ada petanya, namanya spatial development. Jadi kebijakan pembangunan tuh di titik ini, bikin ini, titik ini, rakyat udah ada petanya. Zaman itu. Tapi kan zaman sekarang juga masih dilakukan, adanya musrenbang, RT, ya tapi musrembang itu apakah berbasis data akurat? Atau menunya top down, udah misalnya ada dana desa. Oke, dana desa keluar misalnya katakanlah kalau di dapilku kan cukup padat. Jadi satu desa bisa 6 miliar per tahun kayak gitu, 7 miliar sampai 10 miliar. Tapi peruntukannya itu udah ada menunya nih, sekian persen untuk infrastruktur, sekian persen. Yang nentuin itu dari atas? Kementerian Keuangan, top down ya. Bukan dari bawah musrembang itu? Nah, makanya yang saya tawarkan kemudian dari baca itu ya. Makanya kenapa kita harus baca. Saya mungkin kalau yang lain nggak butuh baca. Saya butuh baca. Karena bagi saya negara ini ada pendirinya. Kita jangan so tahu bahwa temuan mereka kemudian harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, iya. Dengan perkembangan teknologi ilmu pengetahuan, iya. Tapi setidaknya
kita tahu dulu tuh arsitektur kayak rumah gini. Jadi kalau mau renovasi kita tahu mana yang mesti dibenerin, mana yang genteng bocor, mana yang dinding retak, di mana tuh saluran airnya, di mana tuh saluran listriknya. Nah itu ibarat rumah. Negara juga menurut saya kayak gitu. Kalau kita nggak baca, kita ngerasa sekarang lagi punya jabatan, ujung-ujungnya sotoy. Gua mau bikin ini, gua mau bikin ini. Terus arsitektur yang dasar itu ditinggalkan. Tapi ini itu bisa goyang tuh kalau rumah. Makanya goyang mulu kita ya. Tapi itu apakah ini Mbak, dampak dari dulu kan ada ya, kebijakan jangka pendek menjangka panjang tuh ya. Kalau sekarang ya, udah itu makanya sebenarnya tuh dulu kan repelita. Dulu namanya itu agak panjang ceritanya. Gue ceritain apa enggak nih? Nggak usah, dikit-dikit aja. Jangan nanti jadi kayak BAP. Ntar lagi. Tapi intinya kalau ditanya nih, terutama untuk anak-anak muda yang mau terjun ke politik gitu, membaca itu jadi penting. Membaca itu sangat penting, tapi membaca itu bukan hanya dengan intelektualitas saja, tapi juga dengan hati. Karena keputusan politik itu harus berbasis empati juga. Harus ada, kalau di tesis saya Hannah Arendt ya, mengatakan harus ada ruang kecil, jadi ada aku, diriku, dan ruang untuk mereka yang tidak bisa bersuara. Nah, itu tuh jadi penting banget ya. Gimana supaya bagus kayak gini aja kebijakannya. Udah bener sih, motifnya bener. Bahwa subsidi itu harus tepat sasaran itu bener. Tetapi ketika tidak dibuka ruang empati kita, secara akal memang harus dibenerin. Tapi apakah itu harus disosialisasikan? Harus ada penegakan hukum misalnya kayak gitu. Ini ada gas yang dioplos gitu. Ada mafia gas dalam tanda kutip lah. Bukan berarti kemudian subsidi bukan ini serta-merta. Oh, berarti harus diubah dari pangkalan ke pengecer nggak boleh. Kan itu nggak premis mayor, premis minornya ya kalau kita kuliah dulu ya. Makanya lu kuliah yang bener. Bener Mbak. Lu kuliah lulus beneran nggak? Lulus dong. Bener berapa semester? 4 semester saya, nggak 1,5 tahun, pokoknya nggak 1,5 tahun. Nggak 1,5 tahun. Nggak plagiat kan, tesisnya nggak kan? Oke. Nah, jadi menurut aku tuh itu sesuatu yang harus dihayati, bukan hanya pakai otak tapi pakai hati. Kenapa? Karena rakyat itu manusia yang punya hati. Dia tuh orang. Jangan kemudian direduksi yang namanya rakyat itu dengan angka. Itulah tesis saya. Bagaimana para korban itu, ini kan saya ngebongkar metode kekerasan yang dilakukan oleh Hitler dengan Nazinya. Supaya orang nggak ngerasa bersalah melakukan kejahatan, kebijakan itu dianggap si pelaku, anggaplah birokratnya, atau si penguasa itu supaya nggak ngerasa salah dalam melakukan kebijakan yang bermasalah, memiskinkan, menyengsarakan, bahkan sampai menghilangkan nyawa rakyat, maka rakyat itu hanya diposisikan sebagai angka. Jadi kalau lihat bukan subjek, angka. Iya, objeknya gitu. Jadi impersonalisasi, nggak dianggap person. Kalau mau lihat contohnya, contoh yang di camp-camp pengungsian Nazi itu kan nggak pernah disebut nama, ditato di sini, pakai angka. Jadi kalau nih orang mati, kalau nih orang cacat, yang cacat tuh cuman angka, yang hilang tuh cuman berarti ngilangin satu angka. Karena itulah saya nyambung nanti di disertasi saya ini, bahwa di balik angka dalam data negara sebenarnya ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Oleh karena itulah keputusan itu nggak bisa cuman lu pakai otak, tetap lu pakai hati.
pakai kolbu kalau dalam Islam. Kalau jadi ini harus nyambung nih, nyambung supaya saling kontrol. Bahwa keimanan, bergeraknya kalbu dan iman ini juga harus dikontrol oleh akal. Tapi iman juga, tapi akal juga nggak bisa disuruh jalan sendiri. Keimanan itu, disitulah letak ketuhanan yang Maha Esa. Jangan ngomongin ketuhanan yang Maha Esa, mengaku sebagai negara yang mempercayai Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua tergantung agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi begitu ngambil keputusan, berjarak dengan ketuhanan itu sendiri gitu. Gue lumayan ini ya, lumayan kayak dikuliahin ya. cuman gue ada apa poinnya gini Mbak. Bener nggak? Bener maksudnya. Gue jadi gini Mbak, gue ngelihatnya keren banget ya kalau politisi semua tuh isinya kayak gini gitu loh Mbak. Maksudnya banyak yang kita discuss. Perlu banget maksudnya politisi punya pemahaman soal tadi, misalnya pondasi negara itu seperti apa sih gitu, arah negara itu seperti apa gitu kan. Misalnya kayak dibilang sesimpel para politisi, pemegang kebijakan tuh tahu nggak sih kepentingan bangsa tuh apa gitu. Jadi gak usah itu dulu lah. Maksudnya itu menseimbangan kita gitu. Sebenarnya balik ke diri kita sendiri. Jadi politisi itu mau apa sih? Nah itu sebenarnya saya. Nah, jadi politisi itu, saya balik lagi dari pembacaan saya terhadap, S2 saya filsafat. Di dalam filsafat itu, di dalam konsep Yunani, Romawi, itu dikatakan bahwa seorang politisi lah sekarang ya. Politisi itu memiliki kasta yang tinggi di dalam pemerintahan. Politisi, orang yang menentukan kebijakan politik, mau dia legislator, mau dia eksekutif gitu ya, mau dia yudikatif. Dia orang-orang yang memiliki kasta tertinggi di dalam struktur bernegara. Kenapa dikatakan demikian? Bukan untuk ada kelas sosial, enggak. Quote and quote dia hierarkinya tertinggi. Karena keputusan yang diambil oleh seorang politisi, yang diucapkan oleh seorang politisi, apalagi kemudian jadi keputusan hukum, itu berpengaruh bagi rakyat yang diwakilinya. Kalau kita sendirian nih, kita mau bantu orang, berapa orang sih? Kita punya yayasan, segede-gedenya yayasan kita, berapa orang yang bisa kita bantu dengan charity itu? Tapi kalau jadi seorang politisi, kalau dia misalnya DPR RI, maka kalau dia ngebantu lewat keputusan politik yang tepat, mengintervensi supaya keputusan politik itu tepat bagi rakyat, maka dia kalau DPR RI ya berpengaruh terhadap 270 jutaan rakyat, nyawa di situ. Kalau dia DPRD tergantung jumlah rakyat di kota kabupatennya berapa, atau di provinsi berapa. Setinggi itu loh. Pengaruhnya. Pengaruh dan sebetulnya kehormatannya itu. Kehormatan seorang politisi itu buat saya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat terhormat dan tapi bukan saya pengen diambil dewan yang terhormat atau yang mulia gitu ya kayak di MKD, enggak. Aduh. Curcol. Ya. Tapi bahwa bayangin nggak dari 200, anggap aja bener hitungannya. Karena kan data semua kira-kira di sini. 270 juta. Berapa sekolah anggota DPR RI? 546 nggak sih? Coba googling. 500-an lah, 500 something dah. Anggap aja 500 something ya. 270 juta orang diwakili oleh kurang lebih 500 orang. Apa bukan orang yang terpilih nih? Apapun caranya dia terpilih. Tapi lu terpilih. Apapun caranya ya? Ya apapun caranya. Tapi kamu terpilih. Nah, itu kan sesuatu yang kalau mau dilihat hanya dari unsur duniawi, maka itu lu naik leverage-nya di dalam hubungan kasta. Makanya aku nggak mau sebenarnya ini dianggap suatu kasta sosial gitu. Ya jadi kayak emang keren. Tapi apakah jabatan itu untuk keren-kerenan? Gitu. Aku nggak, buat diriku sendiri tuh aku selalu mikir enggak, sebenarnya agak keberatan kalau dipanggil sama orang Bu Dewan, yang terhormat Ibu.
enggak, stop ngomong gitu. Karena itu membuat si wakil rakyat ini jadi kadang lupa. Dia berjarak dengan rakyat yang memilihnya. Dengan rakyat yang memberikan kepercayaan. Apalagi DPR RI itu kan daerah pemilihan itu hanya zonasi aja. Beda dengan DPRD. Kalau DPR RI itu dapil itu hanya zonasi. Artinya apa? Artinya keputusannya bukan hanya untuk rakyat di dapilnya aja. Nasional semuanya ya? Iya, jadi general. Misalnya kenapa ada orang yang nanya, itu kan kasus di Bali misalnya ketika saya memperjuangkan Nyoman Sukena yang mau kena 5 tahun hukuman gara-gara miara landak, tapi ya salah, tapi lu sosialisasi bener nggak gitu kan. Nah kemudian misalnya Dini Sera yang bukan indikasi, yang melibatkan penghilangan nyawa oleh Ronald Tanur yang sampai ngebongkar kasus mafia. Itu kan bukan daerah pemilihan saya, bukan. Baik Nuril di NTB gitu, dan ya semua yang bisa saya perjuangkan, atau bidan-bidan kemarin yang terakhir yang P3K dari seluruh Indonesia. Kan bukan dapil, lu ngapain gitu. Loh, kalau begitu berarti namanya bukan DPR RI dong. Berarti DPR dapil gitu. Mendukung supaya ya. Iya. Cuman kan gini Mbak, kalau ngomongin soal tadi masuk soal proses pemilihan yang tadi orang-orang terpilih itu Mbak. Nah. Jadi kan itu kan juga jadi ada tulisan gitu ya, aku lupa tulisannya siapa gitu yang bilang, apalagi kita konteksnya ada 2024 kemarin gitu. Bagaimana kita terlihat pemilu tahun 2024 kemarin itu ketutup money politiknya tinggi misalnya gitu kan. Akhirnya kan outputnya itu adalah orang-orang yang hanya bisa ngebayar tinggi itu juga gitu. Makanya akhirnya menghasilkan. Ini harus resiprokal ya. Maksudnya harus dua sisi yang dianalisis atau dikritik ya. Jadi keterpilihan dalam analisis saya ya. Saya nggak tahu analisis orang, tapi dalam analisis saya dan pengalaman di 4 periode DPR RI, cara seorang mengikuti elektoral dan kemudian terpilih itu ada 2 hal gitu. Dia terpilih karena memang dia dipilih atau karena dia memang bayar. Oke, vote buying ya? Ya, bisa dua-duanya bisa kepilih. Tapi milih yang mana? Mau terpilih karena ada trust atau terpilih karena jadi raja sawer gitu. Kalau saya memilih yang pertama, boleh dicek. Saya orang yang keras, kalau ada, Bu mana amplopnya gitu ya. Gue bilang sama si ada kakek-kakek, amplopnya mana, jangan ngomong mulu Neng gitu. Gue bilang, ntar Kong kalau lu disunat lagi gue kasih amplop. Ya abis dong gue, bodo amat gitu kan. Jadi mana duit cendolnya gitu kan. Saya selalu mengatakan kalau saya harus bayar, mendingan nggak usah. Kenapa Bu? Karena kalau ini kan kondisi sekarang pasca pemilu terakhir, mudah-mudahan menggugah masyarakat. Politisi harus benar, ya. Partai harus benar, ya. Tetapi ini juga mudah-mudahan membangun kesadaran bahwa ketika memilih wakilnya, ketika memilih kepala daerah, ya jangan karena dibayar. Tapi kan, saya bayangin coba gini, pertanyaannya, kalau keluar modal gede ya, anggaplah 100.000 per orang. Udah naik kan kemarin tuh ya? Iya, aku nggak tahu. Tapi anggap aja 100.000. Butuh setidaknya 100.000 suara. 100.000 kali 100.000 berapa? 10M. 10M, tapi itu harus 2 kali lipat nyiapin. Ya. Karena belum tentu juga lu bayar 100.000, emang yang lain nggak bayar. Nah, gambling sebenarnya. Anggaplah 15 miliar. Ketika terpilih, kamu misalnya nyalon nih, ngeluarin duit sampai miliar-miliar kayak gitu, sampai puluhan miliar. Ketika kamu terpilih, kamu mau nggak duitnya hilang gitu aja atau pengen balik lagi duitnya? Kalau saya mah ya saya hilang gitu aja, makanya saya mau mengabdi pada masyarakat.
Nah, aku serius nanya. Iya, Jujur, itu biasanya- kan munafik. Iya. Lu munafik, Iya. kelihatan dari Kecenderung- bentuk pipi lu emang kayak gitu. Kecenderungannya kan pengen balik lagi Iya. dengan kosmal itu. Kalau ada duit yang keluar, kamu ngeluarin modal, bisnis lah. Iya. Ini kan jadi kayak transaksi. Yes, Kalau transaksi transaksional. berarti bisnis dong. Betul tuh. Kalau ngeluarin modal 10 miliar, 20 miliar, 40 miliar, mau balik lagi nggak duitnya? Mau lah. Kalau balik lagi, terus yang diambil duit siapa? Duit negara dong. Namanya apa? Korupsi dong. Nah, bangga lagi. Enggak Bangga dong, lagi. itu korupsi. Nggak boleh. Ceria banget. Ceria. Ya, maksudnya gini loh, Mbak. Apa? Jangan, kalau dia nyalek jangan dipilih ya. Dia udah punya niat nggak Enggak. bener nih, si Sadam. Maksudnya gini loh, Mbak. Apa? Ya artinya ini kan juga harus saling otokritik Iya, ya. iya. Nah, kenapa saya nih jadi teriak-teriak, maksudnya lu gila, lu so idealis. Enggak, ini sumpah jabatan gitu. Yes. Terus bahwa tidak semua hal bisa saya perjuangkan, saya minta maaf sekali. Tapi sebisa-bisanya yang diperjuangkan, bisa disuarakan, ya saya suarakan. Gitu. Bagaimana caranya? Ya, itu politisi harus punya strategi. Ada seni dalam politik, ada strategi komunikasi, ada strategi bagaimana supaya bisa ada dukungan dari publik, ada media sosial, gunakanlah untuk perjuangan begitu. Kalau zaman dulu kan itu ketika saya memperjuangkan undang-undang BPJS kurang lebih selama 3 tahun, saya hamil besar, saya tetap harus ngorganisir karena dulu nggak ada media sosial. Turun ke jalan, harus kemudian konsolidasi ke beberapa provinsi. Sampai kemudian hamil besar pun masih naik mobil komando dengan taruhan nyawa 2 anak kembar saya. Makanya lu kalau ketemu anak kembar gue, lu punya BPJS kan? Punya. Lu salaman sama anak kembar gue, gara-gara dia tuh BPJS jadi 2. Ini kebantu banget nih pas lahiran. Iya, karena dia kelihatan penyakitan. Astagfirullahaladzim. Wah, tadi Sering pakai BPJS kan? Nah, jadi maksudnya sekarang ada media sosial, ya saya ambillah positifnya media sosial ini. Gunakan untuk hal-hal positif. Bagaimana dengan viral itu bisa memperjuangkan keadilan tanpa perlu lagi. Emang kayak dulu tuh ngerjuangin undang-undang itu bukan hanya kosnya gede loh. Resikonya semuanya itu bagaimana teman-teman harus bolos kerja segala macam. Sekarang kalau media sosial ini atmosfernya bisa digunakan sebagai instrumen untuk perjuangan, kenapa enggak? Dan itu jangkauannya, peristiwa di Indonesia bukan hanya koruptor yang di Antartika yang tahu, semua warga Antartika juga bisa tahu gitu, seluruh dunia. Jadi menurut aku sih ini adalah kita masuk era digital, ambil positifnya. Yang negatifnya seperti nonton situs-situs, kamu hentikan ya, stop ya, Kan wajahmu itu sangat, tolong ya, aku nggak nyaman soal cara pandang kamu tuh kelihatan kamu menggunakan digital ini untuk hal-hal yang nggak benar. Tolong istrinya ya, ini suaminya saya masih pakai HP Nokia, Mbak. Itu belakangan sekarang tuh lu aktif di medsos yang viral for justice itu ya? Oleh karena itu, kemudian aku mikir gini, dan butuh cepet ya. Kenapa kemudian aku memilih gerakan model baru dengan media sosial? Bisa lebih cepat, jangkauan lebih luas, dan semoga juga lebih nyampe kepada penentu kebijakan. Ya, termasuk kepada, misalnya kalau terjadi di Papua misalnya, kita minta dukungan dari DPRD-nya atau dari pemerintah daerahnya juga karena ini era otonomi daerah. Bisa nyampe tuh, kita tinggal tag aja akunnya mereka. Atau kita kepada misalnya 10 warga Bali tongkrongin besok sidang Nyoman Sukena, viral for justice, bebaskan Nyoman Sukena. Nah, terjadi tuh penuh pengadilan. Sayanya nggak ada di situ. Tapi itu menggerakkan kesadaran orang untuk mau memperjuangkan. Yang selama ini mungkin di Bali juga nggak terlalu tahu kasus itu, karena nggak semua orang juga kan terinfokan. Nah, dulu waktu zaman Baik Nuril belum semasif ini orang menggunakan media sosial. Itu jujur aja berat, untuk ngorganisir medianya juga tidak gampang begitu. Nah, sebenarnya jadi politisi di era digital ini
tergantung kitanya. Ya, balik lagi political will seperti apa ya, maunya gimana gitu. Ya, dan kita menghargai jabatan ini sebagai sesuatu yang keren. Ini jabatan keren, ngomong bisa, kemudian misalnya apalah kita rame-rame supaya lihat kemarin itu ya orang ngantri gas sampai kayak gitu. Lalu kita suarakan rame-rame, akhirnya mempengaruhi keputusan bahwa harus dibenahi subsidi yang harus tepat sasaran, setuju. Tapi itu bukan sesuatu yang surat keluar 20 Januari tanggal 1 Februari lu mesti jalanin. Oh, modern. Tapi berarti emang poinnya adalah seharusnya politisi sekarang tuh menggunakan medsos itu ya untuk menyuarakan hal tersebut gitu ya. Aku nggak seharusnya ya, karena itu kan orang punya strategi masing-masing sih menurutku. Ada juga orang yang tidak menggunakan itu, tapi aku yakin mereka mungkin tidak ada tapi tenaga ahli sama kok, ada TA ada sama jatahnya, Aspri ada sama gitu ada. Jadi ya kali aja mungkin dia nggak mau pakai untuk medsos, ya nggak apa-apa. Karena ada beberapa temen juga ya mungkin kayak aku ini kan sebenarnya udah STW ya. Di atas 50 ini kan udah setengah tua, mungkin juga di atas politisi nggak terbiasa. Ya nggak apa-apa, tapi yang penting kita menyadari nggak semua orang loh dikasih kesempatan dapat jabatan yang penting, ini. Medsosnya nggak dipakai untuk flexing aja lah, Mbak. Dan judul. Lagi rapat judul ada tuh. Mbak, kalau kan Mbak ini sekarang udah 4 kali ya di parlemen gitu. Pengalaman Mbak tadi selain sahnya BPJS itu pengalaman terbaiknya apa? Jadi, gini deh, Mbak, berangkat jangan pengalaman terbaik deh. Pengalaman terburuk, bukan terburuk, maksudnya RUAP yang emang sampai sekarang ini masih, ini harusnya jadi loh, di zaman gua ini. Jadi, kenapa ini? Karena kan anggota legislatif itu adalah seorang legislator, lawmaker, pembuat undang-undang. Legislasi itu adalah peraturan perundang-undang, dan DPR RI itu wilayah secara konstitusionalnya adalah bersama pemerintah, bukan cuma DPR doang, bersama pemerintah membentuk undang-undang. Jadi karena aku berpikir aku seorang legislator dan memang secara konstitusional ada mandat-mandat bagi seorang anggota legislatif, yaitu legislator, ya kita harus membuat produk legislasi. Di setiap periode aku selalu targetin, karena ada 3 politik ya, politik legislasi, politik anggaran, politik pengawasan. Politik legislasi itu sebisa mungkin, karena itu adalah tugas konstitusional, entah itu suatu undang-undang baru atau revisi perbaikan dari undang-undang yang lama, aku selalu mempres diriku supaya harus bisa nih, apa yang harus dibenerin gitu. Periode pertama undang-undang BPJS, aku inisiatornya, salah satu inisiator di DPR, tapi bareng dengan masyarakat sipil. Kemudian juga revisi atas Undang-Undang Penempatan dan Pelindungan TKI yang sekarang menjadi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian juga Undang-Undang yang periode kedua, dan ini Undang-Undang Penempatan PMI ini, itu sorry ya kalau aku harus katakan ya, itu waktu itu tuh sampai 2 periode nggak gol-gol itu karena mau ngerubah judul dari penempatan ke perlindungan. Kalau penempatan itu bisnis. Ketika rapat itu, kalau aku nggak salah inget ya, mudah-mudahan waktu itu memori gue bukan si Oneng, itu banyak banget orang yang nongkrongin. Karena heavy-nya atau fokusnya ke penempatan. Kalau penempatan lu bisnis rakyat dong, dagangin sebenarnya. Jadi TPPO, tindak pidana perdagangan orang, dilegalkan oleh negara. Kita mau ngerubah itu jadi perlindungan aja, menurut aku itu nggak gampang waktu itu. Nah tapi akhirnya gol lah. Kemudian juga ada undang-undang periode ketiga, aku masuk ke pansus revisi atas undang-undang sistem Sinas Iptek, Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional, akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, di mana, nah ini penting banget, tadi yang bahasan tadi, di dalam undang-undang itu kurang lebih dikatakan bahwa
pemerintah pusat dan pemerintah daerah ketika mau mengeluarkan kebijakan pembangunan harus berbasis riset. Itu ada di situ, riset ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Itu udah desain jadi undang-undang, Mbak ya? Udah. Dan kemudian disitulah di pasal 48 kita mengusulkan ada Badan Riset Nasional, dan di dalam undang-undang itulah kemudian ada dana penelitian abadi. Ya, sehingga kemudian diketok pertama kali kalau nggak salah sampai 1 triliun. Kenapa penelitian itu jadi penting? Kenapa research itu jadi penting? Dalam perkembangan konteks tata dunia ini, cara menguasai negara itu tidak selalu dengan pendudukan menggunakan alutsista ya, penguasaan teritorial. Tapi yang tanpa kita sadari adalah bagaimana negara lain atau pihak lain mendrive, mengatur, mengendalikan negara kita lewat risetnya. Ketika riset kita lemah, kita gampang banget disetir oleh orang begitu. Nah, oleh karena itu waktu itu berpikir termasuk usia pensiun bagi para peneliti dan perekayasa. Dulunya itu pensiunnya nggak sama dosen, lebih muda. Padahal untuk menjadi seorang ahli dalam suatu bidang pengetahuan, belum tentu tuh 10 tahun lahir. Ini orang-orang langka nih. Kalau di negara lain disebutnya jadi anak negara, dijamin semuanya. Selama dia masih mau bekerja untuk negara dan kemampuan pemikirannya penting untuk negara, dia mau, maka sebetulnya harusnya nggak usah dipensiunin. Panjang aja, yang penting kan masih nah bisa sampai berpikir, ya? kayak gitu yang diperjuangin ada di dalam undang-undang. Lalu kemudian undang-undang penghapusan kekerasan seksual, saya juga salah satu inisiatornya. Tapi ketika disahkan itu udah perjuangan bareng lah. Kayak gitu. Nah, ini apa ya berikutnya? Sebenarnya periode kemarin itu harusnya bisa mengeluarkan entah itu undang-undang atau peraturan perundang-undangan apapun ya, mendorong lahirnya suatu aturan hukum tentang sistem pemerintahan daerah berbasis data presisi. Sistem pemerintahan atau sistem pemerintahan daerah berbasis data presisi. Harus ada norma hukumnya supaya dijalankan begitu. Kenapa itu jadi penting? Itu tadi untuk memperkuat era otonomi daerah ini agar ketergantungan terhadap pusat tidak terus-menerus dan pusat pun memberikan kepercayaan yang memiliki landasan hukum kepada daerah untuk bisa maju dan berkontribusi pada terbentuknya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dengan pemerintahan daerahnya bukan hanya pemerintah pusat, tapi pemerintah daerahnya juga menjadi bagian dari misi NKRI di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut terlibat dalam perdamaian dunia berdasarkan pada si Pancasila itu. Nah, itulah visi misi yang harusnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah nasional, pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah. Karena kita bukan negara federal loh. Bahkan suatu negara federal pun ada satu konstitusinya untuk negara gitu. Nah itu Mbak, tadi kan itu pencapaian lu yang udah berhasil digolkan gitu. Itu belum, yang data itu belum. Oh itu belum? Maksudnya belum. Gue pengen tanya nih Mbak, ada nggak sih undang-undang yang udah dihasilkan zaman Mbak itu, tapi menurut Mbak kok bisa sih ini lolos undang-undang gitu? Banyak dari satu, ya, Mbak? Banyak ya, misalnya tapi aku nggak terlibat. Terlibat lalu kemudian aku dipecat ya. Misalnya undang-undang cipta kerja gitu ya. Oke. Itu kan gini loh. Tapi setiap orang mungkin perspektifnya beda ya. Tapi buat aku, karena Indonesia negara hukum dan bagi semua negara hukum, maka produk hukum itu menjadi penting. Kalau boleh kemudian aku agak masuk ke disertasi sedikit. Kalau ini pakai filsuf Hannah Arendt soal banalitas kejahatan. Kalau kekerasan negara di era pemerintahan yang otoriter atau totaliter begitu, kalau ini aku berpikir waktu itu dari S2 ke S3 ini kayaknya
ini udah selesai nih, udah era reformasi nih. Masih ada nggak sih kekerasan negara? Ternyata masih jawabannya. Lewat apa? Lewat keputusan hukumnya. Berupa peraturan perundang-undangan. Apa aja sih peraturan perundang-undangan? Lihat di pasal 7 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ayat 1 ada hierarkinya. Undang-undang dasar, ketetapan MPR, undang-undang dan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, di bawahnya peraturan pemerintah sampai nanti peraturan bupati dan wali kota. Nah, itulah yang namanya peraturan perundang-undangan begitu. Itulah yang mengendalikan semua kehidupan kita. Dan itu adalah keputusan politik. Jadi keputusan politik itu bisa dijalankan bukan dengan lisan. Karena kalau lisan itu otonom, tidak bisa berkekuatan hukum, maka harus tertulis. Disebut tertulisnya itu dalam peraturan perundang-undangan. Itulah norma hukum atau norma yuridis. Nah, jadi sebenarnya di dalam kehidupan berbangsa bernegara itu, kalau negara hukum, maka semua kehidupan dan penghidupan seluruh warga negara, setiap orang di dalam suatu negara itu diatur dengan hukum. Gitu. Mau orang, ini kita bukan negara hukum. Ya, kalau yang ngomong gitu ya sekolah berapa semester. Sekarang kan udah transisi, udah ada pemerintahan baru yang gitu nggak ya. masalah, tetap aja kan negara hukum. Siapapun pemerintahannya, ya ketika itu sudah menjadi keputusan, makanya aku selalu bilang pemilu sudah selesai, pilkada sudah selesai, di tengah gejolak dunia yang seperti ini gitu ya, geopolitik, geoekonomi, perang dagang, proxy war, butuh konsentrasi bagi kita yang tadi diberikan mandat, diberikan kesempatan yang luar biasa, privilege oleh Tuhan untuk memutuskan keputusan-keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa bernegara ini gitu. Sehingga dikatakan bahwa wherever you go, you will be a police. Kemanapun kamu pergi, kamu akan menjadi bagian dari polis, bukan polis asuransi, ya, tapi tata negara yang dicirikan dengan produk hukumnya. Karena dan produk hukum itu sekali lagi, kalau memahami hukum, kadang kita hanya menganggap ketika itu ada di peradilan, ya di pengadilan gitu. Padahal semua sampai surat pejabat birokrat itu jadi keputusan hukum, keputusan hukum semuanya. Nah, jadi misalnya apakah si pengecer itu tidak boleh ada lagi? Nah, itu ada dasar hukumnya. Kenapa kemudian saya tidak berbicara fokusnya pada pro dan kontra? Sebagai seorang legislator, menurut saya pertama kali yang harus dicek adalah apakah dia punya payung hukum atau tidak. Kalau tidak ada, maka setiap keputusan atau statement politik itu tapi dijalankan berarti batal demi hukum. Karena legal negara hukum, legal standingnya nggak ada. Nah, untuk kasus yang kemarin misalnya, itu adalah surat Dirjen, DJM. Surat Dirjen Mineral DJM di Kementerian ESDM begitu. Apakah bisa? Tergantung cara pandangnya. Apakah subsidi itu hanya dilihat, penyaluran subsidi itu hanya dilihat teknis penyaluran dari pangkalan ke pengguna, atau kita mau melihatnya dalam perspektif konstitusi? Ketika melihatnya hanya teknis supaya ini kayak dagang gas, ya bisa. Tapi kalau ini sebenarnya perspektifnya dalam perspektif bernegara yang sumpah jabatan setiap pejabatnya setia pada konstitusi, kalau menurut si akunya, Besti, ya harus perspektif konstitusi. Maka ketika ada yang statement, ya urusan kayak gini nggak usah presiden lah, gitu. Teknis pengecernya iya, tapi dasar hukumnya, subsidi itu bagi mereka yang tidak mampu, jangan hanya dilihat
itu rakyat tangan di bawah, jadi pengemis. Tapi ini adalah amanat konstitusi, yaitu pasal 34. Fakir, miskin, dan anak terlantar dilindungi oleh negara. Dalam kaitannya negara memelihara fakir miskin, yang kaitannya dengan terpenuhinya kebutuhan energi, maka kemudian dialokasikan yang namanya dana untuk negara memelihara kebutuhan energi si fakir miskin yang disebut dengan subsidi energi. Di dalam Undang-Undang 30 tahun 2007 tentang energi, maka dana subsidi itu dialokasikan untuk 3 jenis energi, yaitu BBM, LNG, dan kemudian listrik. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah dalam perspektifnya konstitusi, maka selama ini pun cara membacanya, aturan hukumnya itu turunan dari undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah, maka tidak ujug-ujug surat si dirjen. Harus ada legal standingnya, karena ini suatu amanat konstitusi dalam sistem pemerintahan yang presidensial. Gunakanlah pasal 4 ayat 1, presiden sebagai kepala negara, dan ada tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan, termasuk menyangkut hal-hal yang mandatoris. Oleh karena itu selama ini dikeluarkanlah Perpres. Jadi selama ini bahwa keputusan untuk dasar hukum bagi penyaluran si subsidi energi itu bentuknya Perpres pertama kali. Dan kenapa saya katakan berulang kali, Perpresnya direvisi. Termasuk di rapat-rapat komisi sebenarnya sudah berulang kali untuk ubah Perpresnya revisi. Yaitu kalau untuk gas adalah Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 kg. Nanti yang untuk BBM nih sekalian Perpres nomor 117 tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Nih, Perpres semuanya. Perpres. Pegangannya Perpres tuh ya. Perpres, jangan langsung tiba-tiba. Ini udah presidennya baru loh. Dan itu Perpres tahun 2021. Udahlah. Ini juga untuk memberikan legitimasi dalam sistem presidensial bahwa seorang presiden itu memiliki kekuasaan penuh terhadap negara dan pemerintahan sebenarnya. Ada privilege yang harus diterjemahkan di dalam peraturan hukum. Jadi misalnya itu kan si suratnya itu yang surat. Jadi banyak di datanya. Surat menteri. Kan takut salah ngomong. Nah, surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 20 Januari 2025 itu tentang penyesuaian ketentuan pendistribusian LPG tabung 3 kg di subpenyalur. Subpenyalur. Ini dasar hukum yang kemarin nih, yang harus dijalankan di 1 Februari. Nah, kemudian ketika Presiden dengan tegas melihat dinamika yang cukup ngeri-ngeri sedap lah sebenarnya. Iya, itu kan itulah. Ini dalam kebiasaan. Oke. Tapi balik lagi ke dasar hukumnya. Katanya dari pemberitaan statement yang disampaikan oleh khususnya Menteri SDM di telepon langsung bahwa pengecer itu bisa lagi jualan. Benerin dulu nih, kalau saya nanti di tracing ya, di tracking. Perintah Presiden Prabowo adalah benarkan, beresin dulu lah kurang lebih data penerima subsidi itu supaya tepat sasaran kan. Sambil benerin teknis. Jadi soal pendistribusian itu sebenarnya teknis. Nyawanya tetap data. Nah,
Lalu kemudian kalimat sambungannya, Presiden mengingatkan data dibenerin, oleh karena itu maka kami membenahi dari alur distribusi pangkalan dan kemudian penyalur segala. Aku premis mayor, premis minornya kok apa gue yang oneng ya nih. Ya kalau perintahnya data dibenerin, benerin data. Bahwa yang kedua adalah teknisnya soal pendistribusian itu dari pangkalan, kemudian sekarang dikatakan karena perintahnya adalah semua pengecer itu bisa menjadi subpangkalan. Ya kan? Ngurus izin dulu lolos segala macam. Ya bukan, artinya si pengecer kemarin cuman ganti nama jadi subpangkalan. Nggak usah ribut-ribut dong. Cuma lu ganti aja namanya begitu. Tapi sepakat motifnya itu bagus banget. Namun demikian, kalaupun katakanlah Perpres kelamaan, sebenarnya sih bisa cepat, tergantung. Mau memberikan semacam penguatan terhadap presiden di dalam sistem presidensial dan di dalam mandatnya di dalam konstitusi, ya Perpres benerin supaya komprehensif, nggak sepotong selembar-selembar begini. Memang hanya bentuknya si gas melon itu ya, yang lucu itu ya, yang dipakai oleh beberapa teman artis ya. Sebenarnya iya gitu. Tapi menyangkut nyawa hidup orang banyak, menyangkut amanat terutama pasal 34 konstitusi itu. Keluarin Perpres sebenarnya. Tapi kalaupun ngejar cepet, Bapak Dirjen, please deh, dibenerin karena dasar hukumnya bukan subpangkalan, subpenyalur. Frasa yang digunakan ini kan jadi norma hukum nih. Betul. Emang nggak diaudit? Emang nanti Pertamina, Patraniaga nggak diaudit? Ketika itu kemudian di-approve namanya adalah sub pangkalan, ya. Sub pangkalan kan sekarang? Iya. Sub pangkalan, bukan sub penyalur. Berubah lagi, ribet lagi. Ya norma hukumnya apa? Karena itu akan terjadi audit dan segala macam gitu ya. Karena untuk orang daftar segala macam pun, nah di OSS-nya namanya apa? Sub penyalur atau sub izin untuk sebagai sub penyalur atau sub pangkalan? Ribet dah pokoknya. Tapi ya, maksudnya gitu Mbak, apa ini kan satu hal yang emang kerap kali gitu ya, fenomena di masyarakat tuh kadang-kadang itu pemerintah tuh legal standing-nya itu masih yang tadi Mbak bilang gitu soal apa dasar hukumnya segala macam. Kayak misalnya contohnya gitu, selain gas gitu ya, kita ngomongin soal pagar laut misalnya. Kan legal itu kan standing-nya apaan gitu untuk membuat patok apa segala macam di Bekasi yang ramai kemarin di Tangerang, tapi ternyata selain di Tangerang di Bekasi juga ada. Ternyata di Bekasi lebih luas ya. Lebih luas 800 dan kemudian gitu ya, kalau nggak salah. Dan kemudian kalau 800 itu yang disampaikan oleh Menteri ATR BPN ya. Itu 800-an sekian. Nah, kalau yang ini beda lagi, tapi surat ini juga sudah saya infokan kepada institusi terkait. Ini concern juga Mbak ya? Concern juga di pagar laut Mbak ya? Banget. Karena tadi, bukan cuma dapil, itu tadi loh, deklarasi Juanda. Iya, betul. Halo, para pendiri bangsa ini, emang kita pendiri bangsa ini. Soal keamanan negara. Iya, soal kedaulatan segala macam. Bagaimana nanti peraturan terhadap kapal berbendera asing, ZEE-nya berapa, itu kan berpengaruh. Berpengaruh terhadap lintas antar negara, ya semua, keamanan, pertahanan, apalagi negara kepulauan, negara maritim. Pertahanan laut itu menjadi penting gitu. Nggak bisa serta-merta kemudian lu pasang patok bagar bambu. Kalau kemudian ada serangan-serangan laut apa segala macam, aku nggak habis pikir lah. Nggak habis pikir hanya karena bisnis gitu ya. Oke, yang mau bisnis lah. Tapi kalau sebelum masuk ke data gitu Mbak, tapi kalau lihat sendiri potensinya ini apakah hanya untuk bisnis atau kayak emang ada hal lain yang menjadi yang ditakutkan tadi bilang soal ketahanan negara itu Mbak, kalau ngeliat potensi itu? Ada yang analisis sebenarnya nanti ini menjadi ya nggak tahu ya, semua kan terintegrasi ya setelah masuk globalisasi itu ya nggak ada lagi sekat antar negara itu, sehingga sebetulnya kepatuhan terhadap konvensi-konvensi internasional itu menjadi penting untuk menjaga kedaulatan setiap negara gitu ya. Nah,
kemungkinan juga ada nanti arahnya ke sana karena ini membuat katakanlah juga terkait lalu lintas perdagangan laut, lalu kemudian kekayaan di bawah laut dan segala macam. Nggak sesimpel bikin pagar bambu gitu loh. Cara pandangnya, halo Mesti, total sertifikat keren banget. Iya, makanya aku bilang kan, emangnya SpongeBob punya rumah di itu kan dasar laut. udah lama ternyata Mbak ya, sebelum PIK ini ternyata Bekasi itu udah duluan lama gitu ya? Nggak tahu kalau yang detail, tapi yang mau saya sampaikan ini suratnya November 2024. November, oh ya oke. 2024. Jadi di masa transisi itu ya, mungkin di 2023 ketika orang sibuk pemilu segala macam, gencarnya dari situ. Oh, lengah tuh ya? Mungkin ya, karena kita juga tidak terinfokan, kan karena baru rapat 2 bulan nih DPR. Kemarin-kemarin kan belum lah masa transisi segala macam gitu. Nah ini surat 11 November 2024, sifatnya segera strip biasa, penyampaian surat keberatan reklamasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur Jawa Barat dari PLN Nusantara Power. Nah, kenapa saya sangat concern terhadap persoalan ini? Ini agak berbeda kasusnya dengan yang di Tangerang. Pagar laut yang disampaikan keberatannya oleh PLN Nusantara Power itu, aku bacain aja lah ya. Boleh Mbak. Boleh nggak? Boleh. Bersama ini kami sampaikan bahwa terdapat aktivitas reklamasi di zona energi yang dilakukan oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara yang merupakan jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam zona energi di area ruang laut. Ruang laut loh. PT PLN Nusantara Power UP Muara Tawar. Keberatan atas aktivitas reklamasi dimaksud dengan pertimbangan 1, nih, dengerin. PLTGU Muara Tawar merupakan objek vital nasional berdasarkan keputusan Menteri ESDM nomor sekian-sekian, merupakan penyedia listrik area VVIP Ring 1 dalam kurung Kompleks Istana Negara dan penopang utama atau backbone sistem kelistrikan wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Kedua, PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Muara Tawar telah mendapatkan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut untuk menggunakan wilayah ruang laut dimaksud sesuai dengan peruntukannya. Ketiga, kawasan PLTGU Muara Tawar telah masuk ke dalam zona pengelolaan energi berdasarkan Perda nomor 9 2002, Perda Jawa Barat, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2022-2024. Nomor 4, karenanya aktivitas reklamasi yang dilakukan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara berdampak, catat, berdampak pada penurunan kualitas air laut berupa kenaikan suhu air pendingin mesin pembangkit listrik, dan hal ini akan menyebabkan penurunan kapasitas, bahkan akan menyebabkan terhentinya operasional mesin pembangkit yang berdampak pada sistem kelistrikan di Jawa, Madura, dan Bali. Jadi bongkar nggak? Bongkar apa enggak? Bongkar dong. Nah, kemudian surat ini direspon. Aku nggak punya yang Gubernur Jawa Baratnya tahu ngerespon nggak. Tapi dari Kementerian Kelautan merespon. Sifatnya biasa, tanggal 9 Desember, permohonan pencabutan. Pencabutan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atas nama PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara. Yang terhormat Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta.
menindaklanjuti surat Direktur Utama PT PLN Nusantara Power nomor sekian-sekian tanggal 11 November 2024 hal penyampaian surat keberatan reklamasi dan pengendalian pemanfaatan ruang laut. Dengan ini kami sampaikan, 1. Terdapat 4 persetujuan PKKPR tadi atas nama PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara yang diterbitkan secara otomatis melalui online single submission. Itu di bawah BKPM. BKPM, OSS. A. Nomor sekian-sekian untuk industri mesin pengolahan makanan, minuman, dan tembakau 60 hektar. Hitung-hitung, 60 pakai kalkulator. 60 hektar. Kemudian nomor sekian-sekian untuk terminal khusus seluas 81, 60 tambah 81. Nomor sekian-sekian untuk terminal khusus seluas 138 hektar, tulis. Tambah 138. Nomor sekian-sekian untuk penyiapan lahan seluas 6,6 hektar. Jadi total berapa hektar? Total ada 285,6 hektar yang perizinan itu hanya lewat OSS. Nah, ini evaluasi berarti OSS, ya kan? OSS bagus di satu sisi, oke. Tapi kejadian ini, kejadian bagaimana bisnis bisa quote and quote seenaknya di Bali, ya kan? Orang luar bisa beli tanah, izin segala macam, tanpa memperhatikan tata ruang, tata wilayah. Evaluasi OSS. Nggak ada validasi lagi setelah itu ya? Nah, nomor 2, berdasarkan Perda tadi Jawa Barat 9/2022, PKKPR sebagaimana dimaksud di butir 1 diketahui nih berada di ruang laut dalam kurung Laut Jawa, hasil overlay terlampir. Nomor 3, berdasarkan evaluasi citra satelit tahun 85 sampai 2022 terhadap area laut yang tadi diterbitkan 200 berapa? 60. 200 berapa tadi? 200 berapa? Halo? Berapa 2 hektar? 200? Hah? 285,6 hektar berdasarkan evaluasi citra satelit 85 sampai 2022 menunjukkan tidak pernah berbentuk bidang tanah. Dalam kurung tidak pernah sebagai daratan, overlay terlampir. Nomor 4, berdasarkan ketentuan perundang-undangan nomor 21/2021 dan selanjutnya peraturan pemerintah 18/2021 dan seterusnya, maka hak pengelolaan hak atas tanah dan seterusnya di wilayah perairan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nih, garis bawahi, mohon Saudara Menteri, maksudnya Menteri Investasi dan Hilirisasi alias Kepala BKPM, untuk melakukan pencabutan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud di butir 1, yaitu jumlahnya berapa? 285,6 hektar di zona energi. Cabut izinnya Pak Rosan. Nggak usah rapat lagi. Udah jelas hasil citra satelitnya. Cabut, mengganggu suplai listrik Jawa, Madura, dan Bali. Cabut dan bongkar. Nah itu. Cabut dan bongkar. Kenapa sih? Apa ya? Motifnya apa sih Mbak? Maksudnya apa? Ya jolim aja udah. Belum nelayan mesti muter tuh. Iya. Itu kan yang aku di laut itu di situ. Gimana mereka dapat ikan itu harus jauh banget dan solar 2-3 kali lipat. Dapat cuman setengah termos udang, ikan sepiring. Ya, kan masyarakat kecil lagi aja yang kena. Iya, tapi di luar itu semua, oke lah isu nelayan. Ini juga nelayan pada minta dibongkar, memang kita lagi ngobrol sama mereka, apakah mereka mau ke komisi terkait di DPR atau enggak. Tapi yang jelas, inilah hukum norma. Surat ini kan
hukum semua. Iya. Ada konsideran hukumnya, undang-undang, perda segala macam. Itu yang aku bilang tadi. Semua peraturan perundang-undangan itu mengendalikan kehidupan kita semua. Gara-gara kemudian tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan, mau dikorbankan listrik Jawa, Madura, Bali. Mau dikorbankan listrik ke Ring 1 VVIP Istana, Komplek Istana Negara. Bisa mati total tuh kalau misalnya terganggu. Kalau bisa, ini kan tadi udah dibilangin. Ini bisa mengancam yang ini nih. Stabilan soal listrik di Pulau Jawa, Bali. Diulangi lagi ya. Aktivitas reklamasi yang dilakukan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara berdampak pada penurunan kualitas air laut berupa kenaikan suhu air pendingin mesin pembangkit listrik, dan hal ini akan menyebabkan penurunan kapasitas, bahkan akan menyebabkan terhentinya operasional mesin pembangkit yang berdampak pada sistem kelistrikan di Jawa, Madura, dan Bali. Mikir nggak itu ada di zona ekonomi internasional? Di Kabupaten Bekasi dengan lebih dari 10.000 pabrik, lebih ada 34 negara di situ. Nggak usah mikirin yang kalau Madura, Bali nggak peduli, Jawa lain nggak peduli. Ya kali ini aku bilang itu dapil gue peduli. Gimana kalau kelistrikannya mati dan di situ kurang lebih ada 34 negara yang investasi. Mau taruh di mana muka presiden? Pak Rosan yang baik hati. Udah nggak usah rapat lagi. Udah jelas citra satelitnya Pak Rosan. Saya tahu Pak Rosan itu orangnya cerdas, cekatan, dan beliau juga pembisnis, tapi beliau juga saat ini adalah menjabat jabatan politik ya sebenarnya, karena membuat keputusan-keputusan hukum yang sebenarnya keputusan politik. Udahlah, saya kira ladang bisnis itu masih banyak ya. Dan kalau ada yang mengatakan kalau butuh tanah bilang, enggak, tanah ruang laut kali. Laut sekarang. Yang di citra satelitnya juga nggak ada daratan, nggak begitu kali ya. Jadi menurut saya mudah-mudahan sama dengan kasus pagar laut Tangerang, kasus pagar laut Bekasi di zona energi ini segera ada respon cepat. Sudah disegel oleh Kementerian KKP, sudah disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Karena dia juga ngegeser hutan mangrove, ya, dan juga secara ekosistem nggak bener lah. Balik lagi. Pemainnya Pak Rosan, Pak Rosan bongkar Pak Rosan, cabut izinnya dan bongkar udah. Tapi ada identifikasi ini adalah satu. Nggak tahu, terserah aja. Pokoknya si akunya nggak ikhlas kalau gara-gara untuk kepentingan segelintir orang listrik terganggu Jawa, Madura, Bali, dan komplek Istana Negara. Tapi harusnya nggak cuma sampai dicabut ininya dong. Iya jelas dong. Bongkar tindakan. itu kan bukan hanya bongkar pencabutan, bongkarnya kasus pidananya, TPPU-nya, yang melibatkan apakah pemerintah daerah tingkat 2, pemerintah provinsi, kementerian dan lembaga, dan siapapun yang terlibat proses hukum. Katanya negara hukum. Betul. Pak Rosan, Pak Rosan aku datengin nih. Satu pertanyaan terakhir Mbak. Tadi kan kita udah ngomongin soal di awal tuh soal bagaimana cari Mbak bisa jadi politisi yang emang banyak hal positifnya lah gitu, mesti kita dengar gitu. Nah kalau Mbak ngeliat sendiri gitu kan saat ini gitu ya, anak-anak muda kan cenderung itu bukan antipati politik, mereka ngikutin politik, cuman males untuk masuk partainya gitu karena dianggap nomor 2 tingkat kerendahannya kepercayaannya kan partai politik gitu. Ya. Nah, kalau Mbak lihat sendiri gitu untuk anak-anak muda itu itu sesuatu yang kalau kajian besarnya nih ya, seperti bahwa partai politik itu harus memperbaiki diri, iya, saya sepakat. Partai politik harus menjadi sekolah politik bagi kader-kadernya yang ditempatkan di eksekutif, di legislatif, dan semua posisi-posisi penting begitu. Dan juga peran partai politik dalam sistem demokrasi. Tapi di sisi lain kita juga perlu waspada antipati
skeptisme orang terhadap partai politik ini juga harus dibarengi dengan bagaimana mendorong partai politik supaya lebih baik, bukan sekedar anti. Ya. Kenapa demikian? Ketika kemudian orang terjadi ketidakpercayaan terhadap partai politik, maka kemudian akan terjadi suatu mekanisme partai politik tidak ada kontrol lagi dari masyarakat. Dan mungkin ini menjadi suatu agenda besar invisible hand ya. Bagaimana Indonesia semakin turun begitu kesadaran hukumnya, kesadaran politiknya, sehingga justru lebih mudah di-drive. Bener nggak? Kalau partai politiknya tumbang semuanya, terus semakin politik ini seperti pasar, ya partai politiknya tidak menjadi sekolah politik bagi kader-kadernya. Apa yang terjadi nanti dengan parlemen? Apa yang terjadi dengan kepala daerah yang diusung dan segala macam? Karena suka nggak suka adalah pintu untuk semua itu di partai politik ya. Ya, dan ingat, bukan hanya kemudian proses elektoral. Semua produk hukum peraturan perundang-undangan itu Partai politik. dirumuskan oleh partai politik yang Kader-kader mewakili di parlemen, di pemerintahan, begitu. Nah, ini di sisi lain jadikanlah ini sanksi untuk partai politik. Lu jangan milih lagi kalau wakil rakyat lu. Jangan kayak beberapa temenku udah berjuang. Aku tahu banget orang-orang yang yang lurus, benar-benar berjuang gitu ya. Misal dalam kasus honorer ada Bang Junimat Girsang misalnya. Itu fight banget ngebantu. Ketika dia pileg kemarin, kurasa teman-teman honorer juga nggak bantu. Atau beberapa teman lain yang benar-benar ngebangun dapilnya segala macam, tetap aja lewat. Nah, itu jadi saling kritik. Dan yang terakhir, kalau aku boleh menyampaikan pemikiranku yang sederhana adalah mari kita rekonseptualisasi tentang makna demokrasi. Demokrasi itu sebenarnya bukan hanya bagaimana setiap warga negara berhak mengemukakan pendapat di muka umum. Balik pada konsep Habermas yang mengatakan ruang publik yang sesungguhnya itu adalah parlemen. Ya, jadi dengan demikian demokrasi yang sesungguhnya adalah ketika terbukanya ruang publik bukan hanya untuk ngomong. Tadi aku udah bilang tuh, ucapan lisan itu tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi, demokrasi itu bukan hanya kita bisa bersuara di ruang publik, di mana ruang publiknya benar-benar ruang umum gitu. Demokrasi yang sesungguhnya, ruang publiknya terutama adalah ruang parlemen. Tetapi yang lebih dalam lagi, demokratisasi yang terjadi ditandai dengan adanya ruang bagi masyarakat untuk mengintervensi keputusan-keputusan politik, dan dalam konteks Indonesia adalah keputusan politik untuk mewujudkan visi Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti diamanatkan dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, kalau mau dikatakan seperti apa sih demokrasi terjadi? Demokrasi yang sesungguhnya terjadi ketika seluruh warga masyarakat memiliki ruang untuk mengintervensi keputusan Indonesia menjadi negara yang bukan hanya merdeka, bukan hanya bersatu, bukan hanya berdaulat, tapi Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan keputusan itu tidak diserahkan pada segelintir manusia di parlemen atau di pemerintahan dengan birokrasinya, dengan TNI Polri-nya, tapi bagaimana justru publik bisa mengintervensi kami-kami, terutama di trias politika ini, mengikuti kebutuhan dan kondisi real rakyat untuk mencapai terutama Indonesia adil dan makmur. Jadi poinnya adalah panjang kan? Poinnya adalah bagaimana masyarakat anak muda bisa terus berpartisipasi politik. Iya, partisipasi itu supaya sampai ke keputusan, jangan cuma demo doang, ya, gitu. Harus terus dikawal, diinin, dan khususnya adalah ketika pemilu
pilih yang benar-benar kerja untuk masyarakat. Ya, jangan Bukan malas cuman, ke TPS juga. Iya, kayak gitu. Ya. Oke. Jangan memilih karena dibayar. Nah, Lu dapat berapa amplop? Nggak ada dong. Bohong. Nggak ada. Bohong. Ini tadi tuh. Makanya Di situ. perutnya gendut nih kayaknya nih. Kayak makannya amplop dulu nih. Astagfirullahaladzim. Iya. Oke, makasih ya, Besti. Makasih Mbak, udah mau ngobrol-ngobrol di program Dia Talks. Iya. Semoga tadi bisa terinspirasi anak-anak muda yang mau masuk politik biar kayak Mbak. Benar. Keren. Yeay. Tetap semangat Indonesia. Tetap harus sopan Harus ya sopan. supaya vonis dikurangin enggak. Oke. Sopan itu adalah ambil keputusan yang benar. Oke. Terima kasih Terima kasih. Besti. Salam sopan Indonesia. Mwah.